Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yayah Ratnasari, Supervisor Cabang Subang dari Rumaningrat atau Trusmilen. Pada kesempatan ini, saya akan membahas beberapa poin penting terkait tugas utama seorang Supervisor Marketing, di mana ada poin-poin yang memang menjadi tugas utama dari seorang Supervisor Marketing. Pertama, terkait dengan discovery. Yang kedua, terkait dengan transfer skill. Yang ketiga, terkait dengan consulting. Dan yang terakhir adalah terkait dengan developing. Kita masuk kepada poin yang pertama, yaitu terkait dengan discovery. Discovery ini adalah langkah atau poin yang harus dan penting untuk dilakukan pertama kali, dan ini menjadi tugas ataupun tanggung jawab dari supervisor marketing. Kenapa? Karena pada saat melakukan discovery, supervisor ini dapat membantu untuk menggali impian atau menggali keinginan dari seorang sales baru sehingga dapat memecut semangatnya untuk achieve sesuai dengan target. Misal dia dalam 1 tahun ini ingin atau punya impian apa, nah kita akan arahkan dengan atau menjurus kepada penjualan. Seperti itu untuk poin discovery, sehingga nanti pada saat pertengahan jalan ketika sales baru itu semangatnya berkurang atau menurun, dia akan selalu ingat dengan impian yang memang dia ingin capai selama 1 tahun ke depan atau 2 tahun ke depan, sehingga itu pun menaikkan semangat dia atau menaikkan semangat dari sales tersebut untuk achieve sesuai dengan planning yang telah ditentukan. Kita masuk lagi pada poin yang kedua yang menjadi tugas yang wajib dilakukan oleh supervisor, yaitu adalah poin transfer skill. Kita tahu bahwa sales-sales baru yang memang sudah menjalani proses training oleh HRD tidak semuanya menyerap atau tidak semuanya paham terkait dengan materi tentang produk knowledge yang diberikan. Akan tetapi kita pun sebagai supervisor memiliki tugas yang paling utama, yaitu memberikan transfer skill kepada sales tersebut, di mana tentu transfer skill ini dilakukan dengan memberikan pemahaman mendasar terkait dengan produk knowledge, harga jual, harga plafon, pembacaan memo, pembacaan set plan, dan yang menjadikan pembelajaran atau teori-teori yang sering digunakan pada saat praktek untuk mendapatkan konsumen. Terkait dengan transfer skill yang memang harus dilakukan pertama kali kepada sales baru yang dilakukan oleh supervisor, itu memuat tentang atau memuat mengenai yaitu adanya training. Nah, training ini adalah training sederhana untuk memberikan penjabaran terkait bagaimana caranya mendapatkan hot prospect, bagaimana caranya untuk cek lokasi, bagaimana caranya untuk melakukan booking fee sampai dengan akad dan pemberkasan. Itu untuk trainingnya. Nah, yang kedua ada yang namanya mentoring. Mentoring ini dilakukan langsung di lapangan oleh supervisor dengan marketing baru, di mana prakteknya atau aktualnya dilakukan langsung, sehingga marketing atau sales baru ini memahami flow atau alur dari adanya pertama untuk mendapatkan konsumen, sampai dengan cek log, sampai dengan booking fee dan pemberkasan. Ada 5 langkah yang dapat dilakukan untuk melakukan mentoring. Pertama, ketika supervisor marketing dan marketing atau sales itu di lapangan, yang dilakukan pertama kali oleh supervisor adalah mencontohkan kepada marketing, di mana supervisor menawarkan produk kepada konsumen dan marketing hanya melihat saja. Yang kedua, supervisor melakukan penawaran produk kepada konsumen dan marketing membantu untuk menambahkan informasi-informasi terkait dengan produk knowledge kepada konsumen. Yang ketiga, dilakukan oleh marketing atau sales baru itu sendiri dan dibantu penjelasannya oleh supervisor marketing. Yang keempat adalah pure atau murni dilakukan oleh konsumen, mulai dari menawarkan produk kepada konsumen sampai dengan untuk mendapatkan database, dan supervisor hanya diam atau hanya melihat atau hanya mengawasi apakah sudah benar atau tidak. Dan yang terakhir, ketika memang sudah bisa, marketing itu untuk mencari konsumen dilepas, sama sekali tidak didampingi oleh supervisor sampai dengan proses booking fee.
selanjutnya yaitu adalah menjadi consulting, di mana supervisor tahu bahwa marketing baru atau sales baru ini sudah pintar dalam menjualkan produk sampai dengan mendapatkan database. Nah, akan tetapi banyak permasalahan yang memang dialami oleh sales baru, seperti contohnya sudah cek lokasi banyak tapi belum sampai closing atau belum sampai booking. Nah, di sini peran dari supervisor harus membantu sales baru tersebut agar sampai dengan closing seperti itu, atau menjadi seorang problem solving atau pemecah persoalan atau pemberi solusi seperti itu. Dan yang terakhir adalah developing, di mana hal ini dilakukan oleh supervisor yang memang sudah tahu skill dari sales tersebut, sudah pandai berjualan, sudah pandai untuk memecahkan masalahnya sendiri sampai dengan diberikan kewenangan untuk memberikan atau mendevelop untuk membimbing sales-sales baru yang lainnya. Sekian untuk video pembelajaran kali ini yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.